Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktaviola dari kelas 4 PMI 1. Saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka, pengutipan sumber pustaka. Kajian pustaka menjadi salah satu unsur atau bagian yang harus ada di dalam karya ilmiah atau karya tulis lainnya. Kajian yang berisi pustaka tersebut berisi landasan teori dan biasanya ditemui pada bab 2 pada karya ilmiah, sehingga dapat diartikan bahwa suatu tulisan sangat penting dan membutuhkan kajian tersebut. Tanpa hadirnya kajian yang berisi pustaka, maka suatu karya ilmiah atau penelitian tersebut tentu akan diragukan keakuratannya. Oleh sebab itu, kajian tersebut melengkapi berbagai karya tulis menggunakan berbagai teori yang kemudian dijadikan landasan kebenaran dari suatu peristiwa atau fakta di dalam penelitian. Secara umum, kajian pustaka diartikan sebagai kumpulan dari berbagai teori yang berisi referensi dan menjadi dasar dalam sebuah penelitian. Tujuan dibuatnya kajian pustaka adalah untuk menginformasikan tentang hasil penelitian. Pengertian kajian pustaka menurut para ahli. 1. Mufitra, MPS, dan Dr. Lutfiah MAG. Menurut Mufitra, MPS, dan Dr. Lutfiah MAG, dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus menuturkan bahwa kajian pustaka adalah tindakan mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan. 2. Pohan, tahun 2007. Mengungkapkan bahwa kajian pustaka merupakan kegiatan penyusunan kajian pustaka yang memiliki tujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen, dan lain yang terdapat di perpustakaan. 3. Nyoman Kutaratna memiliki 3 pandangan yang berbeda tentang kajian pustaka. Pertama, kajian pustaka merupakan seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun hanya sebagai koleksi pribadi. Kedua, kajian tersebut sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu berisi teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti melakukan kegiatan menggabungkan kajian pustaka dan kerangka teori. Ketiga, kajian tersebut sebagai bahan yang secara khusus memiliki kaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. 4. Nazir tahun 2005 menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian tersebut berkembang dan sampai mana ada kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh. Proses pencarian. Pada bagian kajian pustaka, dipaparkan dengan tujuan untuk mencari tahu lebih dalam tentang penelitian yang menjadi fokus kita dengan literatur yang ada. Dalam proses mencari tahu tersebut, proses pencarian dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sudah diketahui. Topik penelitian yang sudah diketahui atau dalam artian telah dikaji sebelumnya, maka dapat dijadikan sumber referensi. Untuk dijadikan sebagai sumber referensi, tentunya haruslah diketahui bagaimana memperoleh informasi mengenai sumber tersebut. Sumber yang sudah diketahui ada yang telah dituliskan, ada pula yang belum. Sumber yang telah dituliskan dapat diperoleh dengan mencarinya di internet atau di perpustakaan. Sumber tersebut bisa berupa jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Namun, sumber yang belum dituliskan, maka jalan satu-satunya untuk memperoleh informasi tentang penelitian tersebut adalah dengan mendatangi subjeknya atau peneliti sebelumnya untuk diwawancarai. 2. Belum diketahui. Topik penelitian yang baru atau objek kajiannya belum diteliti sebelumnya, maka menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti tersebut untuk mengolah informasi yang ada yang terkait. Setelah informasi dikumpulkan, maka selanjutnya disusunlah komponen-komponennya yang kemudian sebagai landasan untuk membuat indikator. Dari indikator tersebut, kemudian disusunlah instrumen penelitian. Manfaat kajian pustaka. Adanya kajian pustaka di dalam karya ilmiah tentu saja memiliki beberapa manfaat. Tapi sebelum membahas bagaimana manfaat atau fungsi dari kajian pustaka, perlu diketahui bahwa sebelum menulis karya ilmiah, penulis harus membaca beberapa literatur dan referensi dengan tujuan sebagai berikut.
Sudah mengetahui topik apa yang ingin diteliti dari literatur atau referensi. Perlu mengetahui konsep dan juga teori yang sudah pernah diaplikasikan ke dalam pokok bahasan topik penelitian yang juga relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Bisa menentukan kira-kira metode penelitian apa yang sudah pernah diterapkan dalam mengkaji topik yang ingin diteliti. Mengetahui apa saja kontroversi yang berkaitan dengan topik dan tentang bagaimana hasil studi yang muncul tersebut. Jika menemukan temuan penelitian yang saling bertolak belakang, maka harus tahu bagaimana harus bersikap. Mengetahui siapa saja peneliti yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Sementara itu, berikut ini adalah beberapa manfaat dari dibuatnya kajian pustaka saat menulis karya tulis. 1. Sebagai solusi. Dengan dibuatnya kajian yang berisi pustaka tentang referensi atau literasi, maka kerangka berpikir dalam penelitian jelas sehingga dapat menentukan solusi dari berbagai permasalahan yang berhasil ditemukan berdasarkan dari berbagai pengkajian dari berbagai literatur. 2. Landasan pengembangan instrumen. Selain itu, kajian pustaka juga bisa dijadikan sebagai landasan pengembangan untuk menemukan solusi berupa teori selanjutnya yang disusun berdasarkan indikator yang berangkat dari solusi tersebut. Kemudian, indikator tersebutlah yang akan dijadikan instrumen di dalam penelitian. 3. Membuat atau menentukan kriteria. Dengan adanya kajian yang berisi tentang referensi atau literasi, maka dalam pembuatannya penting untuk membuat dan menentukan kriteria terlebih dahulu dan bisa dimulai dari pembentukan pernyataan. Kriteria yang dimaksud di sini misalnya adalah keberhasilan atau kegagalan, saran bagi penelitian tersebut, bagaimana identifikasinya, dan terakhir membuat kesimpulan. 4. Untuk melakukan verifikasi hasil penelitian. Terakhir, fungsi dan manfaat dibuatnya kajian pustaka adalah sebagai perbandingan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan berbagai penelitian sebelumnya, sehingga kemudian didapatlah berbagai kesimpulan yang kemudian dikumpulkan menjadi hasil dari verifikasi tersebut. Fungsi kajian pustaka. Mengutip buku Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan karya Profesor Dr. Haji Pimako Setiosari, MED, tahun 2013. Literatur review memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian, membantu peneliti menempatkan masalah sesuai perspektif, menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya, mengaitkan ide dan teori dengan penerapan, memahami struktur isi. Jenis kajian pustaka. Meskipun maksud dan tujuan serta isinya sama, akan tetapi kajian pustaka memiliki beberapa macam atau jenis yang dibedakan berdasarkan teori dan juga jenis penelitiannya. Berikut ini adalah berbagai macam atau jenis kajian yang berisi tentang pustaka. 1. Kajian pustaka penelitian kuantitatif. Kajian ini merupakan kajian yang digunakan pada penelitian yang memiliki teori penelitian kuantitatif atau teori in quantitative research. Kajian dengan teori ini diartikan sebagai seperangkat gagasan konstruk atau variabel yang saling berhubungan satu sama lain, yang kemudian berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memberi perincian hubungan antar variabel. 2. Kajian pustaka penelitian kualitatif. Jenis kajian yang kedua adalah kajian pustaka kualitatif. Kajian pustaka jenis ini biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif, yang mana para peneliti menggunakan teori di dalam penelitian dengan berbagai macam tujuan, yaitu pada penelitian kualitatif, teori yang digunakan biasanya bertujuan untuk menjelaskan perilaku atau sikap tertentu yang kemudian akan menjadi sempurna ketika dilengkapi dengan variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Para peneliti pada penelitian kualitatif biasanya menggunakan perspektif teoritis sebagai pedoman umumnya untuk meneliti berbagai hal, misalnya gender, kelas, dan juga ras atau berbagai masalah lain mengenai kelompok marginal. Selain itu, di dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan teori yang dijadikan sebagai poin akhir penelitian, yang mana artinya peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung dari data menuju ke tema-tema umum, lalu menuju teori atau model tertentu. 3. Kajian pustaka penelitian campuran. Kajian ini digunakan pada teori penelitian yang menggunakan metode campuran yang biasa diterapkan secara deduktif, misalnya dengan melakukan pengujian atau melakukan verifikasi terhadap teori kuantitatif
atau secara induktif, misalnya dengan memunculkan teori atau pola kuantitatif. Meski demikian, ada beberapa cara unik yang dilakukan untuk memasukkan teori ke dalam penelitian metode campuran, yang mana peneliti akan mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan rancangan metode campuran yang berbeda. 4. Kajian pustaka teori normatif. Jenis kajian terakhir adalah yang digunakan untuk teori penelitian, yakni teori normatif. Kajian ini sangat cocok untuk penelitian ilmu sosial yang dapat diuji secara empiris dan berbagai hal lainnya yang membuat berbagai pertanyaan penting tentang politik yang berada di luar cakupan. Hal ini karena teori ini menjadi sentral bagi ilmu politik atau filsafat politik yang juga disebut teori normatif. Langkah-langkah menentukan kajian pustaka. Untuk menentukan literatur review, peneliti perlu menerapkan langkah-langkah tertentu. Berikut langkah-langkah menentukan kajian pustaka menurut Donald Ari dan Creswell yang dikutip dari buku Penelitian Tindakan Kelas, tulisan Hidayatullah, MPD, tahun 2018. Mengidentifikasi kata kunci topik penelitian, membaca abstrak laporan hasil penelitian yang relevan, baik lewat sumber jurnal, buku, proceeding, dan lainnya. Mencatat hasil bacaan dengan membuat peta literatur urutan dan keterkaitan topik penelitian serta referensi bibliografi. Membuat ringkasan literatur dengan lengkap berdasarkan peta literatur sesuai urutan dan keterkaitan topik setiap variabel. Membuat kajian pustaka dan menyusunnya secara sistematis berdasarkan teori dan konsep penting terkait topik dan variabel penelitian. Di bagian akhir literatur review, sisipkan pandangan umum terkait topik berdasarkan literatur. Jelaskan juga orisinalitas dan kepentingan topik penelitian yang akan dilakukan. Cara menulis kajian pustaka. Setelah memahami berbagai hal tentang kajian pustaka, selanjutnya penulis harus mengetahui bagaimana cara menulis kajian pustaka yang tepat agar dalam penerapannya tidak mengalami kebingungan dan dapat menyajikan kajian pustaka dengan benar. Berikut adalah caranya. 1. Mengidentifikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menulis kajian yang berisi pustaka adalah mengidentifikasi berbagai faktor yang harus termuat di dalamnya. Salah satunya yakni kata kunci. Kata kunci yang kemudian menjadi topik penelitian harus dikaji dengan tepat agar pemilihan literatur atau referensinya juga sesuai. 2. Membaca penelitian yang relevan. Penulis juga harus rajin membaca bagian abstrak dari berbagai hasil laporan penelitian yang pernah berlangsung dan harus relevan dengan topik yang akan dibahas. Berbagai laporan tersebut bisa dibaca misalnya dari yang bersumber dari jurnal, buku, proceeding, dan lain sebagainya. 3. Mencatat. Setelah membaca bagian abstrak dari berbagai penelitian, peneliti juga harus membuat catatan hasil bacaannya yang berisi peta literatur urutan dan juga berbagai temuan tentang keterkaitan topik penelitian serta berbagai referensi bibliografi. 4. Membuat ringkasan. Langkah selanjutnya setelah mencatat yaitu membuat ringkasan dari berbagai literatur dengan lengkap berdasarkan peta literatur yang sudah dibuat sebelumnya dan harus menyesuaikan urutan dan juga keterkaitan topik pada setiap variabel. 5. Membuat kajian pustaka. Penulis mulai membuat kajian pustaka dan menyusun kajian tersebut secara sistematis berdasarkan dengan teori dan konsep penting yang berhubungan dengan topik dan variabel penelitian. 6. Menulis pandangan umum. Terakhir, penulis bisa menulis literatur review yang berisi tentang pandangan umum terkait dengan topik yang akan diangkat berdasarkan literatur yang telah dipilih. Jelaskan juga aspek orisinalitas dan juga adanya berbagai kepentingan pada topik penelitian yang sudah dipilih dan akan dilakukan. Sumber kajian pustaka. 1. Jurnal penelitian. Dalam jurnal ini, beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. 2. Buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. 3. Surat kabar dan majalah. Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. Kamu dapat mencantumkan referensi kajian pustaka dari berbagai berita dan artikel yang ada di surat kabar maupun majalah. 4. Internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi.
Para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat. Penyusunan kajian pustaka. Menurut Zubaidah, tahun 2007, dalam menyusun kajian pustaka, perlu usaha untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Sumber tersebut harus relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dapat digunakan dengan menggunakan dua pola, yaitu dedukatif dan indukatif. Dengan dedukatif, kita mulai dari proporsi yang berlaku umum dan memberlakukannya pada keadaan khusus, serta berlaku sebaliknya untuk indukatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan: menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet. Supaya peneliti lebih mudah dalam penyusunan, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Menggunakan masalah penelitian sebagai fokus, membuat rencana urutan pencarian dan penulisan, menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Contoh kajian pustaka. Dalam penulisan skripsi, peneliti menggali informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 1. Contoh kajian pustaka 1. Skripsi Husni Robit, mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2010, dengan judul Penerapan Pendekatan Reciprocal Teaching berbasis media pembelajaran visual untuk meningkatkan hasil belajar pada materi pokok cahaya siswa kelas 8A MTS Negeri Jeketro. Penelitian ini merupakan jenis penelitian PTK. Pengumpulan data yang digunakan adalah instrumen tes yang berupa multiple choice test dan esai untuk mengetahui hasil belajar siswa kognitif siswa. Lembar observasi digunakan sebagai lembar penelitian psikomotorik dan afektif siswa selama proses pembelajaran siswa berlangsung. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada siklus 1, nilai rata-rata aspek kognitif naik sebesar 5,80 poin dari 63,55 pada temuan awal menjadi 69,35 pada siklus 1. Persentase ketuntasan sebesar 3,27% dari persentase ketuntasan temuan awal 67,74% menjadi 70,97% pada siklus 1. Jumlah siswa tuntas sebanyak 22 siswa dan tidak tuntas 9 siswa. Persentase nilai rata-rata aspek efektif menunjukkan kategori cukup. Dilihat dari kenaikan sebesar 4,36% dari persentase nilai aspek efektif pada temuan awal 62,58% menjadi 66,94% pada siklus 1. Persentase nilai rata-rata aspek psikomotorik menunjukkan kategori cukup. Dilihat dari kenaikan sebesar 1,94% dari persentase nilai aspek psikomotorik pada temuan awal 64,03% menjadi 65,97% pada siklus 1. Pada siklus 2, nilai rata-rata aspek kognitif nilai sebesar 5,27 poin dari 69,35 pada siklus 1 naik menjadi 74,62 pada siklus 2. Presentasi ketuntasan naik sebesar 12,90% dari presentasi ketuntasan siklus 1 70,97% naik menjadi 83,87% pada siklus 2. Jumlah tuntas siswa sebanyak 26 siswa dan tidak tuntas 5 siswa. Persentase nilai rata-rata kelas dilihat dari aspek efektif menunjukkan kategori baik. Dilihat dari kenaikan sebesar 9,35% dari persentase nilai aspek efektif pada siklus 1 65,90% menjadi 76,29% pada siklus 2. Pada siklus 3, nilai rata-rata aspek kognitif nilai sebesar 5,27 poin dari 74,62 pada siklus 3. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 31 siswa dan tidak ada siswa yang tidak tuntas.
Presentasi nilai rata-rata kelas dilihat dari aspek afektif, menunjukkan kategori baik. Dilihat dari kenaikan sebesar 9,84% dari presentasi nilai aspek efektif pada siklus 2, 76,29% naik menjadi 9,84% dari presentasi nilai aspek efektif pada siklus 2, 76,29% naik menjadi 86,13% pada siklus 3. Presentasi nilai rata-rata kelas dari aspek psikomotorik menunjukkan kategori baik. Dilihat dari kenaikan sebesar 7,10% dari presentasi nilai aspek psikomotorik pada siklus 2, 85,84% menjadi 92,58% pada siklus 3. 2. Contoh kajian pustaka 2. Yulia Dwi Probini, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, tahun ajaran 2009 dengan judul Penerapan Pendekatan Moderat atau Modification of Reciprocal Teaching untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika pada siswa SMP Negeri 1 Sumpiu, Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman konsep siswa pada siklus 1 sebesar 53,85, siklus 2 sebesar 69,233, dan siklus 3 sebesar 72,82. Presentasi ketuntasan belajar siswa dari siklus 1 sampai siklus 3, yaitu pada siklus 1 sebesar 20,51%, siklus 2 sebesar 58,97%, dan siklus 3 sebesar 87,18%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan moderat dapat meningkat pemahaman konsep secara signifikan pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sumpiu tahun ajaran 2008-2009. Penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Kutipan adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Dalam penulisan karya ilmiah, artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, ada beberapa metode atau gaya, style penulisan sumber kutipan dan penulisan daftar pustaka yang dapat dipilih dan dianut, antara lain Turabian style, Harvard style, Vancouver style, American Psychological Association atau APA style, Chicago style, dan kombinasi dari berbagai style. Masing-masing style penulisan sumber kutipan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan, tetapi suatu style yang dipilih dan dianut harus diterapkan secara konsisten. Secara singkat, daftar pustaka bermakna daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Sebagaimana yang dikutip dari gramedia.com, ada beberapa sebutan lain dari daftar pustaka, yaitu referensi, rujukan, pranala, atau sumber pustaka. Daftar pustaka umumnya terletak di halaman paling akhir dari sebuah karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka kini menjadi penting karena ada banyak manfaat yang bisa didapat, antara lain sebagai petunjuk bahwa data yang diambil merupakan data yang sahih kebenarannya, memenuhi etika penulisan karya ilmiah, sebagai penanda bahwa penulis saat ini berterima kasih kepada penulis atau peneliti sebelumnya, menunjukkan mendukung ide penulis sebelumnya tersebut. Cara menuliskan kutipan dalam karya tulis ilmiah. Sebagaimana dilansir dari buku Pedoman Menulis Karya Ilmiah, karya Ida Samida dan Dahrizal, ada dua cara menulis kutipan. 1. Menulis kutipan langsung. Kutipan langsung adalah mengutip tulisan dari sumber acuan tanpa merubah kalimat sang penulis. Istilah mudahnya, mengutip langsung menggunakan teknik copy paste sebuah tulisan. Sesuai ketetapan American Psychological Association atau APA, kutipan langsung terdiri dari dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kedua kutipan ini berbeda cara menuliskan dan syaratnya. A. Kutipan langsung pendek. Syarat: APA style, American Psychological Association, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. MLA style, Modern Language Association, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Cara menuliskan: kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis Anda. Tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan.
B. Kutipan langsung panjang. Jenis kutipan ini dikenal juga dengan istilah block quote. Syarat. Apa style? American Psychological Association. Jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. MLA style. Modern Language Association. Jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Cara menuliskan sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik, ukuran font, dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok atau masuk 1 cm 5 spasi dari batas margin kiri tulis Anda. Oleh karena kalimat yang dikutip ini tergolong banyak atau panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat Anda. Contoh kutipan langsung. Penulis juga sama dengan profesi lain, harus terus mengasuh diri dan memutakhirkan terus perkembangan dalam dunia penulisan. Zaman bergerak dan selalu punya dinamika sendiri. Putut EA tahun 2021. 2. Menulis kutipan tidak langsung. Pada penulisan kutipan tidak langsung, para penulis berarti tidak mengutip secara utuh kalimat dari sumber acuan, namun penulis merangkai kalimatnya sendiri. Kutipan tidak langsung atau biasa disebut parafrasa umumnya tidak perlu menuliskan nomor halaman dari sumber yang dikutip. Tetapi American Psychological Association atau APA menganjurkan untuk menuliskan nomor halaman dari sumber yang menjadi acuan. Jika Anda menganggap mencantumkan nomor halaman dapat membantu pembaca karya ilmiahmu, maka tidak ada salahnya menuliskan nomor halaman. Sebaiknya diskusikan hal ini dengan dosen pembimbing atau tutormu. Contoh kutipan tidak langsung. Teori ini dicanangkan oleh Goffman tahun 1951 yang berpendapat bahwa laki-laki cenderung memilih pasangan yang memiliki status sosial yang sama dengannya. Atau bisa juga dengan cara, pada tahun 1950, Goffman meneliti suatu permasalahan tentang keterkaitan antara laki-laki dengan status sosial. Tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Perlunya daftar pustaka paling utama adalah sebagai penguat landasan dalam tulisan ilmiah. 1. Agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Salah satu fungsi kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah Anda. Oleh karena itu, Anda harus mencantumkan sumber kutipan Anda secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan, paling dekat dengan kalimat kutipan, dan menuliskan sumbernya secara lengkap pada daftar pustaka. Dengan melakukan ini, sebenarnya Anda sedang menghindarkan diri dari masalah di kemudian hari terkait dengan mengambil hak cipta karya tulis seseorang tanpa izin. 2. Menghargai penulis sebelumnya ketika Anda menuliskan secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka. Sebenarnya Anda sedang menghargai orang yang mempunyai ide tersebut. Selain itu, juga pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut adalah dari ide, argumen, dan atau analisa orang lain. 3. Membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Salah satu manfaat dari menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka secara lengkap adalah membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan tersebut. Kadang-kadang pembaca tertarik untuk membaca lebih dalam tulisan yang Anda kutip. Dengan demikian, pembaca dapat menelusuri informasi dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkapnya pada daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.